warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu Intan Hasan selaku dosen pengampu dan juga teman-teman yang bergabung di MED yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Sang Hyang Rabbi yang mana berkat limpah beliau kita bisa berkumpul di MED yang insya Allah penuh berkah ini. Kedua kalinya salawat sering salam kita aturkan kepada Sang Reformis dunia yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Ketiga kalinya perkenalkan saya sama Nafarisi selaku pembawa acara. Izinkan saya untuk mengenalkan kelompok yang akan presentasi pada hari ini. Nah, yang pertama yaitu Salman Al-Farisi dengan NIM akhir 233 dan ada Ilma Winda Lestari dengan NIM akhir 216 dan juga ada Naila Aulafina dengan NIM akhir 221 dan ada Mufarroha dengan NIM akhir 225 dan yang terakhir Nurul Istiqomah dengan NIM akhir 238. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hibah. Kata hibah berasal dari bahasa Arab yaitu bimah. Kata ini merupakan masdar dari kata ba wa yang berarti pemberian. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara sukarela tanpa pengharapan balasan apapun, hal ini dapat diartikan bahwa si pemberi telah menghibahkan miliknya. Karena itu kata hibah sama artinya dengan pemberian. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Hibah merupakan salah satu bentuk pemindahan hak milik jika dikaitkan dengan perbuatan hukum. Jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Ulama mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai pemilik harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi hibah boleh melakukan sesuatu tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak. Bedanya ada dan dapat diserahkan. Penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Kedua definisi itu sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dari beberapa definisi ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hibah adalah 1. Merupakan akad atau perjanjian. 2. Pemberian cuma-cuma atau pemberian tanpa ganti. 3. Benda atau barang yang dihibahkan mempunyai nilai. Dan yang terakhir, hibah dapat dilaksanakan oleh seseorang kepada orang lain, oleh seseorang kepada badan-badan tersebut tertentu, juga beberapa orang yang berserikat kepada yang lain. Yang kedua, ada pengertian wakaf. Dalam bahasa Arab terdapat 3 kata-kata yang mempunyai makna yang sama, yaitu atasbil dan atahis al-wakaf. Semuanya berarti menahan. Rasulullah SAW menggunakan kata-kata atahis dalam hadisnya tentang wakaf. Mayoritas ahli fikih atau pendukung mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali merumuskan pengertiannya menurut Syara. Pengertian wakaf mengumumkan beberapa ciri khas wakaf, yaitu yang pertama, penahanan atau pencegahan dari menjadi milik dan objek yang dimilikan. Penahanan berarti ada yang menahan, yaitu wakif, dan tujuannya yaitu mauquf alaihi atau penerima wakaf.
Yang kedua, harta, menjelaskan bahwa yang diwakafkan adalah harta. Yang ketiga, yang mungkin dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, menjelaskan syarat harta yang diwakafkan. Yang keempat, dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, menjelaskan bahwa harta wakaf tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan. Yang kelima, disalurkan kepada yang mubah dan ada, menjelaskan bahwa hasil wakaf itu disalurkan kepada yang tidak dilarang oleh Islam, sedangkan menyalurkannya kepada yang haram adalah haram. Dari dua definisi di atas, para fuqaha silang pendapat tentang kepemilikan barang yang telah diwakafkan tersebut. Apakah mauquf tersebut tetap milik wakif atau berpindah tangan kepada mauquf alaih, atau justru menjadi milik Allah SWT. Ulama Syafi'iyah dan pengikut dari Abu Hanifah berpendapat bahwa harta wakaf tersebut menjadi milik Allah SWT. Imam Abu Hanifah dan mazhab Malikiyah, harta wakaf adalah tetap milik wakif, sedangkan mazhab Hambali, harta wakaf milik mauquf alaih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya pemateri kedua dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hadis mengenai hibah dan wakaf. Hadis yang pertama yaitu hadis tentang hibah. Lafaz hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Imam bin Ismail qala sami'tu Musa bin Wardan an Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu tahadu tahabbu, yang artinya Al-Bukhari telah menyampaikan kepada kami Amr bin Khalid, ia berkata, telah menyampaikan kepada kami Imam bin Ismail, ia berkata, aku mendengar Musa bin Wardan dari Abu Hurairah dari Rasulullah bersabda, saling memberi hadiah di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Biografi perawi dari sanad hadis yang pertama yaitu Al-Bukhari. Nama asli Al-Bukhari adalah Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardibah Al-Jufri Al-Bukhari, atau lebih dikenal dengan Imam Bukhari. Beliau adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini, bersama dengan Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Perawi yang kedua yaitu Amr bin Khalid. Nama lengkapnya adalah Amr bin Khalid bin Furu bin Sa'id bin Abdurrahman bin Waqid bin Lubas bin Waqid Abdullah At-Tamimi Al-Hanzali. Dia wafat pada tahun 299 Hijriah. Perawi yang ketiga yaitu Dimam bin Ismail. Nama lengkapnya adalah Dimam bin Ismail bin Malik Al-Muradi Al-Mughamiri. Gurunya dalam periwayatan hadis diantaranya Hay bin Hani bin Nadir, Akil bin Khalid, Musa bin Wardan, Wahid bin Abdullah, dan Yazid bin Suhaib. Sedangkan perawi yang keempat yaitu Musa bin Wardan. Nama lengkapnya adalah Musa bin Wardan Al-Qurashi Al-Amiri Abu Am Al-Misri Al-Qas. Terkadang beliau dipanggil dengan sebutan Abu Am. Perawi yang kelima yaitu Abu Hurairah. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Sahl. Lahir pada tahun 598 Masehi di Yaman, dan kemudian beliau wafat pada tahun 678 Masehi di Madinah. Lafal hadis yang kedua yaitu hadis Muslim nomor 4901.
Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarona al-Fadlu Ibnul Hubab al-Jumahi qala haddatsana Musaddad Ibnu Musarhad an Bashar ibn al-Mufaddal qala haddatsana Ibnu Aun an Nafi an Ibnu Umar qala asaba Umar ardan bi Khaybari fa'ta fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastimirah faqala inni asubtah ardan bi Khaybari lam asub qattumalan anfusah indi minhu fama ta'mur fiha faqala inna syi'tu habastah asluha wa tasaddaqat biha ala annahu la yuba'u wa la yuhabu wa la yuwarrithu fatasaddaqa biha fi al-fuqara'i wa fi al-ghuraba'i wa fi ar-riqabi wa fi sabilillahi wa fi sabil wa fi ad-dhayfi la janaha ala man waliha ay ya'kulah minha bil ma'rufi aw yu'timu sadiqan ghayra mutamawwilan fihi qala wa qala Muhammad ghairah misa'bil malan qala Syu'aib al-Arnawud isnaduhu sahihun ala syartil Bukhari. Hadis riwayat Ibnu Hibban, yang artinya Al-Fat bin Al-Habab Al-Jumahi mengatakan kepada kami, dia berkata, Musaddad bin Musarhad memberitahu kami akan otoritas Bis bin Al-Mufaddal. Dia berkata, Ibnu Aun memberitahu kami atas otoritas Nafi, atas otoritas Ibnu Umar. Dia berkata, Umar menabrak tanah di Khaybar, maka Rasulullah SAW datang kepadanya dan bertanya kepadanya. Dia berkata, saya menabrak tanah di Khaybar yang saya tidak pernah memukul apa saya tidak memiliki jiwa darinya. Jadi apa yang Anda pesan? Dia berkata, jika Anda ingin, Anda menahan asalnya dan memberikannya dalam sedekah atas dasar bahwa itu tidak dijual, diberikan atau diwariskan, maka berikanlah kepada orang miskin, orang asing, budak, demi Allah musafir, dan untuk tamu. Dan Muhammad berkata, itu tidak identik dengan uang. Suhaib al-Arnaud berkata, rantai transmisinya sahih menurut ketentuan Al-Bukhari. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Biografi perawi yang pertama yaitu Al-Fat bin Al-Habab Al-Jumahi. Lahir pada tahun 614 Masehi dan wafat pada tahun 639 Masehi. Beliau adalah sepupu dan sahabat Nabi Muhammad. Dia juga saudara dari Abdullah bin Abbas dan ia meninggal di Suriah akibat wabah Amwas pada tahun 18 Hijriah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Perawi yang kedua yaitu Musaddad bin Musarhad. Nama asli beliau Musaddad bin Musrihat bin Musribal bin Mustarwid dari kalangan tabi'in, kalangan biasa, dan beliau semasa hidupnya tinggal di Madinah. Beliau wafat pada tahun 228 Hijriah. Perawi yang ketiga yaitu Bishr bin Al-Mufaddal, dikenal juga sebagai Abu Nasr Bishr bin Al-Harith Al-Hafi. Lahir di kota Mer sekitar tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Setelah meninggalkan hidup berfoya-foya, ia mempelajari hadis di Baghdad. Beliau meninggal di kota Baghdad pada tahun 227 Hijriah atau 841 Masehi.
terakhir selanjutnya yaitu Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Beliau merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang berprofesi sebagai pedagang, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Dari garis keturunan, beliau merupakan keturunan dari Bani Hashim. Perawi yang selanjutnya yaitu Syu'aib al-Arnaud. Beliau adalah seorang sarjana hadis Albania yang terkenal di dunia Islam. Ia terkenal dengan karya-karyanya tentang metodologi hadis. Biografi selanjutnya, perawi yang selanjutnya yaitu Al-Bukhari. Adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardibah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat setelah sholat Jumat tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah di kota Bukhara. Dan perawi yang terakhir yaitu Ibnu Hibban. Nama aslinya yaitu Muhammad bin Hibban Al-Busti atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Hibban. Beliau adalah seorang ilmuwan muslim keturunan Arab, fuqaha, ahli hadis, ahli geografi, ahli kedokteran, astronom, sejarawan, mutakallim. Dia merupakan penyusun kitab Sahih Ibnu Hibban. Beliau lahir pada tahun 884 Masehi dan meninggal pada tahun 965 Masehi. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya pemateri ketiga dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hadis Imam Al-Bukhari nomor 1080 yang hadisnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Haddatsana Ali bin Hasan Haddatsana Mubarak akhbarana Talhah bin Abi Sa'id qala sami'tu Sa'idan al-Maqburiyah yuhaddisu annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ihtabasa farasa fi sabilillah imanan billahi wa tasdiqan bi wa'dihi fa in shabbahu wa riyahu wa rawtahu wa bawlahu fi mizanihi yaumal qiyamah. Yang artinya Al-Bukhari itu diberitahukan oleh Ali bin Hafs. Dia telah menyampaikan kepada kami, Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami Talhah bin Abi Sa'id. Ia berkata, saya mendengar dari Sa'id al-Maqburi bahwa ia mendengar yang telah disampaikan oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mewakafkan kuda untuk jihad sabilillah karena didasari iman dan membenarkan janjinya, maka makanan, minuman, kencing dan kotoran kuda tersebut akan berubah menjadi amal baiknya pada timbangannya di hari kiamat. Biografi perawinya ada Ali bin Hafiz, Imam Hafiz perawi utama, Imam Ashim. Riwayat hidup Imam Hafiz namanya Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah, Abu Umar bin Abi Dawud Al-Asadi, Al-Kufi Al-Ghadidi Al-Bazzaz. Beliau ini lahir pada tanggal 90 Hijriah. Pada masa mudanya beliau belajar langsung kepada Imam Ashim yang juga menjadi bapak dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ada Imam Al-Mubarak. Nama lengkap beliau adalah Abdullah Al-Mubarak bin Wadi. Adapun kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman Al-Hamzadi. Beliau dilahirkan pada tanggal 118 Hijriah. Dari ibundanya berasal dari Khawarizmi, sebuah kota di Persia. Selanjutnya yang ketiga ada Talhah bin Abi Sa'id. Talhah bin Abi Sa'id ini adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari Quraisy. Nama lengkapnya adalah Talhah bin Ubaidillah bin
dengan Syu'bah bin Al-Hajjaj, lahir pada tahun 58 Hijriah, 55 Hijriah. Beliau wafat di Basrah pada tanggal 160 Hijriah. Beliau adalah seorang tabi'in, ulama dan syekh yang berasal dari Basrah. Kemudian yang terakhir di sini ada Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini dilahirkan tahun 19 sebelum Hijriah. Nama beliau sebelum memeluk Islam tidaklah diketahui dengan jelas. Tapi pendapat yang masyhur adalah Abdisi Syam. Sedangkan nama Islamnya yaitu Abdurrahman. Beliau ini berasal dari Qabilah Al-Bisi. Selanjutnya ada hadis Sahih Muslim nomor 3048 dari kitab Wasiat. Hadisnya Haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah ya'ni bin Sa'id wa bin Hujr qala haddatsana Ismail wa bin Ja'far an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insan anqadha anhu 'amaluhu illa min thalathatin illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafi'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Hadis riwayat Muslim. Artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah, yaitu Ibnu Sa'id dan Ibnu Hujar. Mereka berkata, telah menciptakan kepada kami Ismail, yaitu Ibnu Ja'far dari Al-Ala, dari ayahanda dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak saleh yang selalu mendoakannya. Selanjutnya biografi perawi. Yang pertama, biografi dari Yahya bin Ayyub. Nama lengkapnya adalah Yahya bin Ayyub al-Maqdiri Abu Zakaria al-Baghdadi al-Abid. Beliau lahir pada tahun 157 Hijriah dan meninggal dalam umur 77 tahun pada bulan Rabiul Awal tahun 234 Hijriah. Beliau pernah berguru kepada Abdullah bin Mubarak, Marwan bin Muawiyah, Ismail bin Sa'id. Kemudian dari biografi yang kedua ada Qutaibah bin Sa'id. Nama lengkapnya adalah Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah, yang lebih dikenal dengan nama Qutaibah bin Sa'id al-Saqafi. Gelarnya adalah Qutaibah. Qutaibah itu lahir di Baghdad pada tahun 140 Hijriah dan wafat pada tahun 250 Hijriah ketika berumur 90 tahun. Kemudian yang ketiga, biografi Ibnu Hujar. Nama aslinya adalah Ali bin Hujri bin Iyas bin Muqatil al-Sa'di. Abu Hasan Marwasi adalah seorang perawi hadis asal kota Marwan, sebuah daerah di wilayah Khurasan Raya. Dia termasuk Kemudian yang keempat ada biografi Ismail bin Ja'far. Ismail bin Ja'far bin Abi Kathir al-Ansari Abu Ishaq al-Madini al-Qari. Beliau adalah ulama hadis dari Madinah yang merupakan seorang atba'i tabi'in dengan tarokat riwayatnya adalah 8. Beliau wafat pada tanggal 180 Hijriah. Selanjutnya kelima, biografi dari Al-Ala bin Abdurrahman. Al-Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub al-Harthi Abu Syubur merupakan tabi'in kalangan pertengahan yang hidup di Madinah, wafat pada tahun 132 Hijriah. Beliau mempunyai 15 guru yang diantaranya Nu'aim
al-Juhani. Abdurrahman bin Yaqub al-Juhani ini Maulana al-Maaf Abdurrahman bin Yaqub al-Juhani Maula al-Firqah merupakan tabi'in kalangan pertengahan yang hidup di Madinah. Beliau ini mempunyai 9 guru yang diantaranya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Abi Sa'id dan seterusnya. Beliau mempunyai 6 murid yang diantaranya Muhammad bin Ibrahim bin Al-Haris, Al-Ala bin Abdurrahman dan seterusnya. Kemudian yang nomor 7, Abu Hurairah. Nama lengkap Abu Hurairah adalah Abdurrahman Ibn Sahar, sedangkan menurut Ibnu Hajar nama lengkap beliau ialah Abdurrahman bin Syafir Ibnu Qanam, Abdullah bin Aid Ibnu Hani Ibnu Umar, Sukain bin Wamzah, Wadmah Ibnu Stamal Ibnu Safir, Amir bin Abdul Syam Ibnu Umar Ghanam, Ubaid bin Ghanam, Umar bin Ghanam, Abdul Syam Ibnu Amir bin Sa'id bin Haris dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, selebihnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya pemateri keempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada asbab al-wurud hadis, kualitas hadis, syarh dan fikih hadis dari hadis yang keempat. Yang pertama, asbab al-wurud hadis. Sebab wurud hadis dari hadis sahih Muslim nomor 3084 adalah bahwa wakaf memiliki manfaat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menganjurkannya dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi yang berwakaf. Karena sedekah berupa wakaf tetap harus mengalirkan kebaikan dan maslahat. Tradisi ini dirintis oleh Rasulullah dan beliau sabdakan dalam sebuah hadis tentang sedekah jariyah, apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang kedua ada kualitas hadis. Berdasarkan sanad hadis Muslim nomor 3084 tentang kitab wasiat dapat diketahui bahwa hadis tersebut tergolong ke dalam hadis sahih karena diriwayatkan oleh perawi yang telah memperoleh komentar dari beberapa ulama bahwasannya ia termasuk ke dalam perawi yang sikoh, matanya marfu, tidak ada ilat dan tidak ada kejanggalan. Selanjutnya ada syarh al-hadis. Sebagian ulama mempergunakan hadis ini untuk menolak sampainya pahala kepada orang yang sudah mati atau meninggal. Hadis itu hanya mengatakan in qata'a amaluhu, terputus amalnya, maknanya adalah setiap manusia setelah meninggal, maka kesempatan beramalnya sudah terputus, atau apapun yang mereka perbuat tidak akan diperhitungkan lagi amalnya, kecuali amal yang masih diperhitungkan terus-menerus adalah apa yang dihasilkan dari amal yang mereka perbuat ketika masih hidup, seperti contohnya sedekah jariyah. Dan yang terakhir adalah fikih al-hadis. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Muslim nomor 3084, ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Menurut beliau, anak soleh yang dimaksud dalam hadis tersebut minimal adalah seorang muslim yang mendoakan kedua orang tuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri
berempat. Selanjutnya pematerinya adalah saya sendiri, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang isi kandungan dalam hadisnya. Pertama, kandungan hadis tentang hibah. Nah, di antara faedah yang dapat diambil dari sini bahwa hadiah merupakan sebab datangnya kecintaan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya jawaban dari fiil amar, kata perintah, pada ucapan beliau, tahadu, hendaklah kalian saling memberikan hadiah. Termasuk faedah dalam hadis seorang berusaha melakukan perkara-perkara yang bisa bertutur kata yang baik, bertemu dengan wajah yang ceria atau yang lainnya. Lakukanlah perkara yang dapat menumbuhkan kecintaan dan kasih sayang antara sesama sesuai kemampuan. Meskipun terkadang kita bertemu saudara kita tidak dengan wajah yang berseri-seri, hendaklah kita memberikan uzur kepadanya, karena kita pun bisa disebabkan kesibukan yang menimpa kita. Apakah itu sedang sibuk memikirkan sesuatu, sibuk bekerja, atau urusan lain yang menyebabkan kita tidak sempat untuk bersantai. Hendaklah kita memberikan uzur terhadap saudara kita agar hati kita tetap dalam keadaan baik, yakni tidak memiliki prasangka buruk terhadap saudara kita dan tetap bisa saling memenuhi kebutuhan. Terus kandungan hadis Imam Al-Bukhari nomor 1080, orang yang mewakafkan kuda untuk jihad di jalan Allah Ta'ala dan mencari keridaannya supaya para pejuang dapat berperang di atasnya demi mencari keridhaan Allah Ta'ala dan membenarkan janji yang telah diberikannya, di mana dia berfirman, apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, saya akan dibalas dengan cukup kepadamu. Maka sesungguhnya Allah memberi pahala dari segala apa yang dimakan, diminum oleh kuda itu, dan apa yang dikeluarkan berupa kencing atau tinja, hingga Allah meletakkan pahala itu baginya di piringan timbangan kebaikannya pada hari kiamat. Selanjutnya ada hadis Sahih Muslim nomor 3084. Isian dunia adalah tempat menabur benih dan akhirat adalah tempat mengetam. Penyesalan yang mendalam tiada berguna bagi orang yang meninggal dunia tanpa dibekali amal soleh selama hidupnya di dunia. Setelah seorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, yaitu sesuatu yang terus-menerus manfaatnya seperti wakaf tanah, buku-buku, lembaga-lembaga pendidikan, dan lain-lainnya. Ilmu yang bermanfaat seperti mengajarkan sesuatu kepada orang lain atau murid, mengarang buku, dan lainnya sebagainya. Anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, taat dan bermanfaat bagi orang tuanya, agama, nusa dan bangsa. Dapat disimpulkan, pahala akan sampai kepada orang yang sudah meninggal melalui 3 cara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anaknya soleh. Maka kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan yang pahalanya dapat terus mengalir meskipun telah meninggal dunia. Keutamaan ilmu menyebarkan, luaskan, dan mengajarkannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ilyas Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di Meet. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.